dari sekian perusahaan yang bekerjasama dengan kita, itu ada sekitar 3-5 perusahaan itu yang eh, menginginkan alumninya itu, alumni UIN itu punya kemampuan dalam bahasa pemrograman. Kembali lagi dengan kami sahabat podcast 2M meneliti mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita sudah pada segmen ketiga ini Pak Dir ya. Nah, ini tadi sudah ngobrol panjang lebar terkait dengan seperti apa sih Sandy itu, bagaimana program-programnya, pengalaman-pengalamannya, termasuk support system yang ada gitu ya. Nah, kita sekarang akan berbicara terkait dengan kendala dan hambatan yang terberat. Waduh, kok kayaknya berat banget ya. Kendala yang selama ini dihadapi, karena kalau saya melihat nih ya Pak Dir ya, Sandy ini tugasnya nggak mudah loh. Menyangkut masa depan mahasiswa gitu. Wah, ya. Kira-kira berat banget ini menyangkut masa depan mahasiswa, kemudian juga masa depan universitas terkait dengan tracer study. Karena waktu itu juga asesor, kalau data tracer kita tidak bagus, ternyata juga itu penilaiannya anjlok betul dari suatu prodi. 30%. 30% itu kan luar biasa, itu kan dikit banget. Nanti kalau itu anjlok nilainya jadi B kan, seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Dir bisa cerita hambatan selama mungkin memimpin ini, kemudian apa yang sudah teratasi sebagaimana, dan mungkin bisa diceritakan. Silakan Pak Dir. Baik Mbak Astri, jadi kalau ditanya tentang hambatan dan kendala selama berjalan, ya tentu banyak suka dan dukanya ya. Jadi kami kan karena berkaitan dengan tracer study, kami harus mendampingi 67 prodi. Oh ya, banyak sekali ya di UIN ini ya. Ternyata banyak sekali ya. Setiap mereka mau mengadakan AL itu, sensor lapangan, itu kita ya bersama dengan ketua LPPM juga, selalu mendampingi mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tracer study. Tapi alhamdulillah sejauh ini bagus ya, apalagi tanggapan dari asesor juga bagus, karena kita berhasil meyakinkan mereka dengan adanya buku Kalijaga Tracer Study. Wah, keren banget. Itu buku yang udah di-launching gitu? Buku kita launching tiap tahun. Oh gitu. Jadi hasil analisa data kita terhadap data para alumni itu ya kita rangkum, kita bukukan, kita publikasikan secara umum. Nah, itu yang membuat penilaian bagus dari para asesor. Nah, kalau saya ditanya hambatan, mungkin dulu ya. Dulu itu hambatannya dana ya. Dana ya, klasik banget ya Pak Dir ya, di mana-mana dana ya awal-awal ya. Dana. Jadi kita mau melakukan inovasi apa itu juga terbentur dana. Tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir ini luar biasa selalu ada peningkatan. Oh alhamdulillah, support dari pimpinan banyak ya. Karena support dari pimpinan khususnya Pak WR3 dan kemahasiswaan itu sangat mendukung pekerjaan-pekerjaan studi. Karena apa? Karena kita bisa menunjukkan kepada mereka ini loh hasil apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, itu dianggap sebagai legacy, sehingga menjadikan pimpinan itu kemudian merasa yakin ini menjadi prioritas. Tadi seperti disampaikan Bu Astri, bahwa masa depan perguruan tinggi salah satunya itu ditentukan oleh bagaimana kemampuan prodi untuk menyiapkan para mahasiswanya. Ibaratnya kan kalau perguruan tinggi itu seperti produsen, ya kan? Kemudian mahasiswa itu produknya, kemudian pengguna lulusan atau perusahaan atau user itu sebagai konsumen. Konsumen kan pasti ingin produk yang berkualitas, bagus. Nah, berarti produsennya nih, perguruan tinggi ini harus berjuang, berikhtiar bagaimana agar bisa menghasilkan lulusan yang kompeten, lulusan yang bagus sehingga siap untuk menghadapi dunia kerja. Nah, kemudian hambatan yang lain mungkin berkaitan tentang struktur organisasi. Sibuk semua ya Pak Dir ya. Gimana? Jadi yang kami tahu memang Sandy ini kan belum masuk dalam ortaker ya. Belum masuk dalam ortaker sehingga masih bisa dikatakan seperti unit bayangan. Unit bayangan bersama dengan IO International Office. Nah, jadi di UIN di sini itu ada 2 lembaga yang masih disebut unit bayangan. Mungkin kedepannya kami berharap gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana nanti mungkin rektor yang baru ya bisa mencoba mencari jalan gitu ya, bagaimana berkonsultasi dengan pimpinan di pusat sana, apakah memungkinkan 2 lembaga ini masuk dalam
Portaker agar betul-betul nanti kerja kita itu bisa lebih optimal. Bisa bersinergi dengan semuanya. Betul sekali, karena saya sendiri juga melihat ya Pak Dir ya, Sandy ini kan setiap LPPM diundang juga di Tracer, selalu Sandy itu selalu membersamai, dan saya sendiri selaku tim akreditasi dari Prodi juga sangat membutuhkan support dari Sandy. Ketika kita ada lulusan juga sudah belum konsultasi, ya ini agak lupa ada satu lagi yang mungkin perlu saya tanyakan, apa benar Pak Dir di Sandy itu juga menyediakan psikolog gitu untuk konsultasi terkait dengan karir? Iya, itu tadi kok saya lupa menanyakan, mungkin tidak apa-apa ya, mungkin bisa sebagai tambahan di akhir. Jadi di Sandy itu kita ada konsultasi karir, betul, 2 kali dalam seminggu. Kita ada 2 psikolog, yaitu Bu Citra dan Bu Fitri, yang beliau mewakafkan waktunya dan pikirannya untuk melayani para mahasiswa maupun alumni yang ingin curhat. Jadi kalau ada mahasiswa atau mahasiswa ingin mencoba mempersiapkan karir ya, bisa diskusi kira-kira apa yang harus dipersiapkan, ingin bekerja di mana, nanti bisa diberi gambaran ya. Atau kalau alumni sudah bekerja kemudian ingin curhat tentang pekerjaannya, itu juga ada. Itu juga dipersilahkan, yang jelas terjadwal itu. Itu tiap hari apa Pak? Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis, jamnya bebas Pak? Jam 9. Jam 9. Jam 9 sampai duhur biasanya. Sampai duhur, tapi nanti terjadwal Bu. Jadi biasanya alumni atau mahasiswa itu mendaftar melalui Google Form, kemudian nanti kita jadwalkan kapan. Bisa secara online maupun secara offline. Wah, luar biasa, keren sekali ya. Ini program-program dari Sandy untuk mendukung para alumni dan juga para mahasiswa kita untuk tadi ya menjadi mahasiswa yang siap kerja dan berkualitas. Ya Pak Dir, terima kasih sekali terkait dengan tadi sudah menyampaikan. Saya juga berharap sekali 2 lembaga bayangan tadi ya didengar oleh pimpinan ya untuk bisa menjadi struktur di UIN Sunan Kalijaga sehingga bisa optimal kerja-kerjanya. Baiklah Pak Dir, untuk sesi terakhir ini saya minta untuk menyampaikan closing statement itu kepada para sahabat 2M. Baik, sahabat 2M ya, mengabdi dan meneliti. Meneliti. Insyaallah ini sedikit ya, mungkin yang saya kira ada satu hal yang penting ya untuk saya sampaikan kepada para mahasiswa dan alumni juga, saya kira bahwa ternyata permintaan pasar ini sudah mulai ada pergeseran. Dari sekian perusahaan yang bekerjasama dengan kita, itu ada sekitar 3-5 perusahaan itu yang menginginkan alumninya itu, alumni UIN itu punya kemampuan dalam bahasa pemrograman. Luar biasa nih ya. Ini berat ini sebenarnya Pak. Jadi saya kira ini kan satu skill ya, kemampuan bahasa pemrograman ini satu skill yang kalau bagi mahasiswa alumni teknik informatik S1 UIN jelas itu sudah memang makanannya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, bagi teman-teman yang backgroundnya mungkin bukan teknik informatik, bisa belajar juga tentang bahasa pemrograman ini. Sekarang sudah banyak pelatihan ya, ikut aja pelatihan atau workshop terkait bahasa pemrograman. Kalau perlu ada sekolah tambahan. Intinya setiap mahasiswa yang membekali diri dengan skill tambahan yang sekiranya memang itu dibutuhkan di masa depan, maka persiapkan sejak sekarang. Itu yang pertama, kaitannya dengan apa tadi, skill bahasa pemrograman. Yang kedua, skill bahasa Inggris. Wah, ini Bu Astri, jadi skill bahasa Inggris ini ternyata jadi requirement hampir semua perusahaan. Iya, betul Pak. Ya, jadi silakan teman-teman kembangkan ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Caranya bagaimana? Bisa dengan membiasakan mendengar BBC, membiasakan berita-berita yang dalam bahasa Inggris, atau kalau perlu nonton film enggak apa-apa, tapi yang ada teks bahasa Inggrisnya gitu ya. Sekalian belajar ya Pak. Sekalian belajar. Sehingga nanti sudah adapted, sudah terbiasa, atau juga bisa banyak bergaul dengan teman-teman yang berbahasa Inggris. Maka itu saya kira bisa jadi lebih Anda ya dibanding dengan pelamar yang lainnya. Saya kira itu, kami berharap tentu Sandy bisa menjadi sahabat para mahasiswa dan alumni dalam mengembangkan diri dan sukses
menjadi alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Pak Dir Sandy ya, Sama-sama. yang sudah meluangkan waktu. Tentunya tadi banyak sekali yang disampaikan. Dan ini teman-teman tadi yang bagi para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang mau berkonsultasi tentang karir, bisa datang ke Sandy. Alamatnya di Gedung Rektorat Lama, lantai 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nanti bisa janjian yang isi Google Form. Ada Bu Citra sama Bu Fitri. Ya, setiap hari Selasa dan Kamis. Baik sahabat 2M, meneliti dan mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah sudah sampai pada ujung podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menambah wawasan dari sahabat-sahabat podcast 2M meneliti mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.